Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 30 April tahun 2023. Tema renungan kita hari ini adalah harus melalui pintu. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, suatu hari seorang bapak berkeluh kesah kepada saya karena anaknya yang telah ia sekolahkan di Fakultas Kedokteran sebuah universitas ternama di Jakarta tidak menjalani pendidikannya dengan baik dan prestasi akademisnya selalu mengecewakan. Padahal tidak sedikit biaya yang telah dikeluarkan oleh bapak itu untuk pendidikan anaknya. Kebetulan pada suatu hari saya berjumpa dengan anak bapak tersebut. Maka saya pun bertanya kepadanya, mengapa ia tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh? Lalu anak itu pun berkata kepada saya, Romo, sebenarnya saya ini tidak punya minat untuk menjadi dokter dan sekolah di Fakultas Kedokteran. Sebenarnya saya ini lebih berminat untuk belajar pertanian, teknologi pertanian. Tetapi tidak tahu kenapa ayah selalu memaksa saya untuk menjadi seorang dokter dan sekolah di Fakultas Kedokteran. Padahal saya ingin menjadi pengusaha pertanian yang berhasil. Jadi memang Romo, kalau saya sekolah di Fakultas Kedokteran, itu sebenarnya bukan minat saya sendiri, tetapi keinginan dari ayah saya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya saya tahu faktor penyebab mengapa anak bapak tersebut asal-asalan dalam belajar. Maka ketika suatu hari saya berjumpa lagi dengan sang bapak, saya pun berkata kepadanya, Pak, sekarang saya tahu apa yang menyebabkan anak bapak malas belajar dan tidak sungguh-sungguh mengejar cita-cita menjadi seorang dokter. Rupanya bapak yang sebenarnya menginginkan anak bapak sekolah di Fakultas Kedokteran, sementara anak bapak sendiri tidak. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa saja yang masuk ke dalam kandang dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, pintu adalah simbol dari Yesus Kristus. Dengan demikian, kata melalui pintu berarti melalui Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, menuruti kehendak Yesus Kristus, yaitu cinta kasih. Seorang gembala yang sejati adalah seorang gembala yang memimpin domba-dombanya dengan menuruti kehendak Yesus Kristus, yaitu cinta kasih. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, apabila kita mendengar kata gembala, seringkali pikiran kita langsung tertuju pada sosok paus, uskup, atau romo. Padahal dalam Injil Yohanes, kata gembala memiliki arti yang sangat luas. Gembala berarti siapa saja yang memiliki tugas untuk memimpin orang lain. Dengan demikian, kata gembala bisa berarti bapak keluarga, direktur perusahaan, kepala sekolah, guru, kepala suku, dan lain sebagainya. Bahkan ketua RT juga bisa disebut sebagai gembala. Dan menurut Injil Yohanes, seorang gembala yang sejati adalah seorang gembala yang masuk ke kandang domba dengan melalui pintu. Artinya, seorang pemimpin yang memimpin sesamanya dengan menjalankan cinta kasih. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih,
Cinta kasih selalu mengutamakan kepentingan orang lain dan bukan kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu, Bapak yang saya ceritakan tadi yang memaksa anaknya untuk menempuh pendidikan yang tidak sesuai dengan keinginan sang anak, seperti yang dia lakukan, itu jelas bukanlah sikap seorang gembala yang sejati. Karena ia tidak memperhatikan kepentingan sang anak, yang ia utamakan hanyalah kepentingan dirinya sendiri, ambisi pribadinya sendiri. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, seandainya ibu bapak diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi seorang gembala atau seorang pemimpin, marilah kita menjadi seorang gembala sejati yang keluar masuk kandang domba dengan melalui pintu. Marilah kita menjadi seorang pemimpin yang memimpin berdasarkan cinta kasih, yang mengutamakan kepentingan sesama dan bukan kepentingan diri kita sendiri. Tuhan memberkati.